Halo anak-anakku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak Enas. Pak Enas selalu mendoakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Pak Enas juga berpesan, stay at home, tetap di rumah, belajar di rumah, dan selalu patuhi protokol kesehatan demi menjauhi kita dari penyakit COVID-19. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Enas akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan materi kita. Materi yang akan kita pelajari masih sesuai dengan jadwal. Kita pelajari tentang matematika, masih dengan tema dengan materi pecahan, ya, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Apa saja yang akan nanti kita bahas? Yang pertama, mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin dengan melihat hasil dari pekerjaan kalian semua, pekerjaan yang sudah dikumpulkan ke Pak Ernest. Nanti itu yang pertama kita bahas, ya. Sedikitnya itu ada beberapa anak atau beberapa hal yang belum dikuasai, ya. Oleh karena itu Pak Ernest nanti ulangi sedikit lagi untuk menambah pemahaman, ya, materi yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Yang kedua adalah materi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kebalikan dari materi sebelumnya. Yang ketiga, untuk menunjang atau untuk melengkapi pekerjaan yang kemarin, penjumlahan dan pengurangan pecahan kemarin, itu dilengkapi dengan menyederhanakan pecahan. Jadi materi yang ketiga adalah menyederhanakan pecahan. Jawaban kalian yang kemarin sudah banyak yang benar, sudah banyak yang betul, namun belum sempurna. Oleh karena itu, kita sempurnakan pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai saja belajarnya. Baik, kita mulai materi yang pertama, yaitu merupakan evaluasi dari pembelajaran kemarin, hasil dari pekerjaan kalian yang telah dikumpulkan ke Pak Ernest. Ada beberapa hal yang perlu dipahami lebih lanjut, terutama pada mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya. Karena yang Pak Ernest sampaikan kemarin adalah cara yang pertama, bagaimana caranya sebelum kita mengerjakan atau menjumlahkan sebuah pecahan, kalau kita menjumpai adanya pecahan campuran, maka pecahan campurannya itu harus terlebih dahulu diubah menjadi pecahan biasa, ya. Oke, Pak Ernest ulangi sekali lagi agar nanti lebih jelas lagi, ya. Nanti bila mana ada yang kurang paham atau yang kurang mencerna materi, bisa nanti tanyakan langsung ke sekolahan pada saat pengumpulan tugas atau nanti bisa lewat, ya. Oke, baik, kita yang pertama latihan lagi untuk materi yang kemarin, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita coba, kita contoh saja, ya. Contoh saja, misalkan 1/3 ditambah 1/5/6. Nah, melihat soal seperti ini, apa yang kamu lihat pertama? Apa yang kamu jumpai pertama? Yang kamu jumpai pastinya di sini ada pecahan campuran dan pecahan campuran. Nah, seperti yang Pak Ernest tadi sampaikan, bila mana kalian menjumpai adanya pecahan campuran, maka pecahan campurannya itu diubah dulu menjadi pecahan biasa. Oke, kita coba dulu, ya. Masih ingat yang kemarin, ya, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa gimana caranya? Ya, yang bawah kali, yang atas tambah, gitu, ya. Jangan lupa kadang kita sudah mengalihkan tapi belum sempat dijumlahkan atau lupa untuk dijumlahkan sehingga hasilnya berbeda. Kalau matematika hasil berbeda, pasti ke belakang hasilnya akan salah. Kita coba, ya. Dimulai pekerjaan dari bawah dulu, ya. 3 kali 2 berapa? 6, ya, 6. Kemudian 6 tersebut ditambahkan dengan pembilangnya, yaitu 1, berarti 6 tambah 1, 7. Nah, kemudian Pak, kemudian penyebutnya berapa? Penyebutnya tetap. Penyebutnya tidak berubah, nak. Ya, jadi kalau ini semula penyebut 3, maka ini otomatis penyebut tetap 3, ya. Kemudian kita ubah yang satunya lagi untuk pecahan campuran yang satunya. 1/5/6. Kita coba, ya. Bawah kali, atas tambah, ya. Oke. Kita kerjakan dulu dari bawah. 6 kali 1
6 dijumlahkan dengan 5, 11. Penyebutnya berapa? 6. Oke, nah kalau sudah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, campuran menjadi biasa, nah, jadi setelah itu baru bisa dikerjakan ya. Setelah itu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita lihat penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama? Belum. Jadinya kalau belum sama bagaimana? Disamakan terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK. Jadi bilangan berapa saja yang dicari KPK-nya? Bilangan 3 dan bilangan 6 seperti yang kemarin Pak Anas contohkan itu. Oke, kita cari bersama ya, mencari KPK 3 dari 6. Kita langsung, Pak Anas tidak perlu tulisan kelipatan lagi ya, kelipatan terlalu panjang ya, langsung saja angkanya saja dimasukkan. Oke, 3. Kemudian kalau kelipatan, yang namanya kelipatan berarti angka tersebut dilipat-lipatkan, dilipat gandakan ya, atau dijumlah-jumlahkan dengan bilangan berapa? Dijumlahkan, karena ini 3 berarti dijumlahkan 3 terus. Kita coba ya, 3 tambah 3 6 tambah 3 9 tambah 3 12 dan seterusnya itu ditandai dengan koma titik 3. Itu artinya dan seterusnya karena tak terhingga ya, kalau diteruskan nggak selesai. Kita coba cara yang 6. Kita mulai dari 6. Karena ini 6 berarti dijumlahkan 6 terus. 6 setelah 6 tambah 6 12 tambah 6 18 dan seterusnya ya. Kemudian kita cari bilangan yang sama dari kelompok atas dengan kelompok bawah. Oh, ternyata di sini ada 2. Ada 6 dan ada 12. Ya. Pak, yang sama kok 2, ada 6 dan 12. Karena ini KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka dicari yang kecil, yang sama namun yang kecil. Oh, berarti apa? KPK-nya berapa? 6. Oh, KPK-nya 6. Lah 6 ini yang nanti digunakan untuk mengganti penyebut yang sudah ada. Kita ganti ya. 3 jadi 6, 6 juga jadi 6. Ya, ini KPK-nya itu untuk menggantikan semua penyebut. Nah, udah sama ya. Udah sama. Namun asalnya itu sebenarnya sebelumnya kan beda. Disamakan. Karena disamakan, pembilangan juga harus berubah. Tidak tetap harus berubah. Caranya gimana? Caranya gini. Ini kan depan pasangan dengan depan, belakang pasangan dengan belakang. Caranya penyebut yang baru kita bagikan dengan penyebut yang lama. Kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilangnya. Kita coba ya. 6 bagi 3. Berapa 6 bagi 3? 2. 2 dikalikan dengan pembilangnya. 2 kali 7 berapa? 14. Kita masukkan sini 14. Ya. Sampai sini paham ya? Kemudian kita masuk ke berikutnya, penyebut berikutnya. 6 dibagi 6. Berapa ketemunya? 1. Oh, 1 kan 1 kalikan dengan 11. 1 kali 11 11. Baru kita jumlahkan. Berapa hasilnya? Ya, 25 per 6. Ini hasilnya. Ya, kemarin yang kita pelajari sampai itu. Apakah salah Pak Enas? Enggak salah. Mung hasilnya belum sempurna. Sempurnanya bagaimana? Setelah ini, hasil ini yang terakhir ini ada proses lagi. Bagaimana prosesnya? Nanti kita bahas setelah materi ini. Oke, kita lanjut nanti materi yang kedua. Baik, anak-anak, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, kita mulai saja. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran itu ada syaratnya, anak-anak. Syaratnya apa? Syaratnya pembilang itu harus lebih besar daripada penyebut. Pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Contohnya apa? Contohnya misalkan seperti ini. 21 per 5. Ya, pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Ini bisa dijadikan campuran. Ya, bisa dijadikan campuran. Ya, kecuali yang ini, contohnya misalkan 2 per 5. Pembilang di sini lebih kecil, lebih banyak penyebutnya. Kalau lebih banyak penyebutnya, jadi pecahan ini tidak bisa dijadikan campuran.
Ingat ya, itu syarat itu ya. Syarat wajibnya itu. Syaratnya apa? Jumlah atau besarnya bilangan pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Itu kuncinya. Dilihat dulu. Nanti kalau misalkan kamu sudah menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan, kok belakangnya hasilnya pembilangnya lebih banyak dari penyebutnya, maka otomatis segera untuk dijadikan campuran. Oke, ya oke, kita masuk ke prosesnya. Ini sudah saya hapus ya. Syaratnya itu kita coba masuk ke materinya. Pak Enas contohkan misalkan 5/2. 5/2 ya. Cara cepat bisa ya, tapi Pak Ernest untuk lebih memahami, untuk bisa mencerna materi untuk lebih mudahnya ya, Pak Ernest mau menggunakan cara prokapit nih. Kalau orang Jawa memberikan keterangan itu prokapit. Tapi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu cara pistol ya, karena bentuknya seperti pistol ya. Kita coba. Di dalam pecahan 5/2, per itu artinya perbandingan ya. Perbandingan itu juga bisa diartikan sebagai pembagian. Jadi bisa dibacakan 5 dibagi 2. Kita pindahkan ke prokapit. Yang atas di dalam ya, 5 dibagi 2. Kita coba. Oke, kita selesaikan. 5/2 artinya 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 5. Coba kali berapa? Ya, betul. Kali 2 ya. Kita kali 2. Berapa 2 kali 2? 4. Kita masukkan ke bawahnya. Kemudian dikurangi. 5 kurangi 4. Berapa 5 diambil 4? Tinggal 1 ya. Kalau ada sisa seperti ini tidak perlu diteruskan lagi ya. Ini nanti sebagai dasar untuk membentuk sebuah pecahan campuran. Kita mulai ya. Dari dasar ini kita buat pecahan campuran. Oke, kita mulai. Dibuat per dulu. Jangan lupa penyebut tetap. Kuncinya penyebut tetap ya. Kalau di sini penyebut 2 berarti ini tetap 2. Nah, kita tinggal mengisikan bagian depannya dengan bagian pembilang. Diisi berapa? Kita masukkan dari hasil ini. Dari hasil dari pembagian ini. Yang dimasukkan yang mana? Ini merupakan hasil. Hasil itu kan biasanya di atas. Lah, hasil itu taruh depan sebagai bilangan bulatnya. Kemudian sisa, ini adalah sisa. Nah, sisanya merupakan pembilang. Paham? Nah, jadi 5/2 sama dengan 21/2 ya. Bila mana kalian menjumpai hasil akhir dari penjumlahan pecahan kok hasilnya 5/2, maka 5/2 diubah menjadi pecahan campuran menjadi 21/2 seperti itu. Oke, kita contoh satu lagi. Misalkan 12 per 5. Ini sama ya. 12/5 artinya 12 dibagi 5. Kita coba. 12 dibagi 5. 12 bagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 kali berapa? Ya, betul. 5 kali 2 ya. 5 kali 2. Oke, 5 kali 2 berapa? 10. Kemudian kita kurangi. 12 kurangi 10 sisa 2. Kita masukkan ke campurannya ya. Penyebut tetap. Penyebut berapa? 5, berarti penyebut tetap 5. Kemudian tinggal mengisi bilangan bulatnya sama pembilangnya. Bilangan bulat depan diisi dengan apa? Dengan hasilnya 2. Hasil di depan 2. Kemudian sisa di atas atau sisa sebagai pembilang. Sudah selesai. Mudah kan? Insya Allah kalau misalkan belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti bisa. Oke? Itu untuk penjelasan dari mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa cukup. Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga. Baik, kita sampai materi yang ketiga, yaitu materi penyederhanaan pecahan. Ya, ulangi lagi, penyederhanaan pecahan. Nah, untuk apa sih Pak penyederhanaan pecahan? Ini ada hubungannya dengan yang kemarin, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bila mana nanti kamu menjumpai ya, menjumpai antara pembilang dan penyebut ya,
itu sudah tidak bisa dijadikan campuran, artinya penyebutnya lebih banyak daripada pembilangnya, akan tetapi angkanya masih besar, bilangannya masih besar. Ya, contoh seperti ini, setelah kamu hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan, yang kamu dapatkan hasilnya seperti ini, misalkan 10/12. Apakah pecahan 10/12 bisa dijadikan campuran? Tidak, ya, tidak bisa. Karena apa? Penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya, maka tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Tapi kalian jangan berhenti, kira-kira dari bilangan pembilang sama penyebut, kira-kira apakah angkanya masih bisa disederhanakan, apakah angkanya bisa dikecilkan. Yang dikecilkan bilangannya, ya, walaupun nilainya sama, apakah bilangannya bisa dikecilkan? Ya, kita coba dengan cara apa sih? Kelas 4 sudah pernah pastinya, ya. Ada yang tahu caranya? Ya, caranya ada dua, ya. Ada yang misalkan dibagi langsung antara pembilang dengan penyebut, dibagi dengan angka yang sama sampai habis, sampai tidak bisa dibagi lagi, itu boleh. Dengan angka yang sama, bilangan sama, kemudian sampai hasil akhirnya adalah tidak bisa dibagikan lagi. Kita contohkan, misalkan 10/12, ya. Kita bagi berapa? Kira-kira bilangan berapa yang bisa bagi 10 dan bisa bagi 12? Kita coba dari bilangan terkecil dulu. Kalau bilangan 1 itu hal yang percuma, ya sama saja. Kalau dibagi 1 tetap 10/12, paling tidak minimal 2. Kita bagi minimal 2. Apakah dengan dibagikan 2, 10 bagi 2 bisa, 12 bagi 2 bisa? Bisa, ya, bisa. Kita coba lagi yang atas lagi, 3, 10 bagi 3 bisa, 10 bagi 3 tidak bisa, 12 bagi 3 bisa. Kalau salah satu tidak bisa, berarti jangan dipakai, ya. Kemudian 4, 10 bagi 4 tidak bisa habis, 12 bagi 4 bisa, salah satu tidak bisa, jangan dipakai. Kita coba aja yang sudah bisa, ya. Kita bagi 2, ya. Jadi dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau misalkan dibagi 2, ya bagi 2 semua, gitu, ya. Nah, coba kita bagi 2. 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Apakah 5/6 itu masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama? Ya, betul, sudah selesai, ya. Artinya sudah tidak bisa bagi lagi. Bagi 1, bagi 2 5-nya tidak bisa, bagi 3 5-nya tidak bisa, ya. Bagi 4 tidak bisa semua, bagi 5 6-nya yang tidak bisa, bagi 6 5-nya yang tidak bisa. Berarti harus bisa semua kalau proses penyederhanaan pecahan. Jadi bentuk sederhana dari 10/12 adalah 5/6. Ya, nanti kalian kalau menjumpai hasil akhir dari penjumlahan pecahan kok 10/12, maka ini kamu cari apakah masih bisa dibagi. Ternyata masih bisa, berarti kuncinya harus disederhanakan terlebih dahulu. Ini hasil yang sempurna ini, ya. Nanti kalau ujian, kalau soal ulangan semester, itu nanti yang menjadi hasil bukan 10/12 tapi 5/6-nya, karena hasil sederhananya. Sempurnanya seperti itu, ya. Kita contoh lagi yang lain, ya. Kita misalkan 8/12. Nah, ya, 8/12. Apakah 8/12 itu bisa dibagi lagi dengan angka yang sama? Bisa, ya, bisa. Kita coba dengan bagi bilangan 2, sama-sama bagi dengan bilangan 2, ya, boleh 2. 8 bagi 2 4, 12 bagi 2 6. Setelah kamu cari apakah 4/6 itu masih bisa dibagi lagi, ternyata masih bisa bagi lagi. Apakah boleh, Pak? Boleh. Pokoknya sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi, ya. Berarti bagi berapa lagi contohnya? Bagi 2. Oke, bagi 2. 4 bagi 2 2, 6 bagi 3 6 bagi 2 maaf 3. Hasilnya 2/3. Apakah masih bisa dibagi lagi? Enggak, iya, betul. Jadi selesai, hasilnya 2/3. Jadi bentuk sederhana dari 8/12 adalah 2/3. Ya,
Itu cara yang pertama ya. Baik, kita coba cara yang kedua ya. Cara yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua itu dengan cara mencari FPB dari penyusun bilangan tersebut. Ingat, mencari FPB beda dengan yang tadi yang menyamakan penyebut itu menggunakan KPK. Tapi kali ini dalam menyederhanakan pecahan itu menggunakan FPB. Kita coba langsung ya untuk mengerjakannya. Pak Enas contohkan misalkan 12/16. 12/16. Kita coba FPB dari bilangan berapa Pak? FPB dari ini, dari penyusunnya yaitu 12 dan 16. Berarti FPB dari 12 dan 16. Untuk cara cepat untuk mengulang materi yang kelas 4 ya, kita cara cepatnya menggunakan pagar aja ya. Cara pagar ya, masih ingat cara pagar seperti ini ya, dibuat seperti pagar. Nah, kita coba ya, bilangan 12 dan 16. Coba kita cari pembagi bilangan 12 dan 16 ya. Bagi berapa? Minimal paling kecil bagi 2 ya. Dulu ya, bagi 2. Kita bagi 2. 12 bagi 2 6. 16 bagi 2 8. Nah, tinggal 6 sama 8. Apakah 6 sama 8 masih bisa bagi 2? Bagi 2 lagi. Kalau masih bisa bagi 2, bagi 2 terus. 6 bagi 2 3. 8 bagi 2 4. Apakah di antara 3 dan 4 itu masih ada yang bisa dibagi 2? Masih. Kita bagi 2 lagi, 2. 3 bagi 2 tidak bisa, coret aja. 4 bagi 2 2. Oke. Antara 3 dan 2 apakah masih bisa dibagi 2? Masih, bagi 2. 3 bagi 2 strip, tidak bisa. 2 bagi 2 1. Berarti untuk kolom kelompok 16 selesai. Tanda selesainya adalah diakhiri dengan angka 1 ya, hasil akhir 1. Kemudian kita yang belum selesai adalah kelompok 12 ini. Tinggal berapa ini terakhir? Tinggal 3. Kira-kira bilangan berapa yang membagi 3? Bilangan itu sendiri 3. Kalau bagi 2 tidak bisa. Kita bagi 3. 3 bagi 3 1. Ini 1 bagi 3 selesai ya. Nah, ini artinya selesai karena hasil akhirnya 1 semua. Nah, kita baru menentukan FPB. FPB caranya gimana? Caranya kamu pilih kira-kira dari kelompok 12 sama kelompok 16 yang terisi semua. Nah, ini. Oh, ini terisi semua ini, 6 sama 8. Tidak ada yang kosong, terisi semua. Berarti kita lingkari. Pembaginya kita lingkari. Nah, kemudian masih ada lagi, ini masih. Oh, ini lengkap ini, isi semua. Oh, ini pembaginya kita lingkari. Ya. Kemudian ini, oh ini enggak, yang satu kosong, strip. Ini juga enggak, yang satu strip. Ini juga enggak, yang satu strip. Oh, berarti enggak ada lagi, selesai. Nah, bilangan-bilangan yang pembagi ini yang kita ambil ini, yang kita lingkari ini dikalikan. Nah, jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oh, berarti FPB-nya adalah 4. FPB 4 ini kita gunakan untuk membagi penyusun bilangan pecahan tersebut. Berarti FPB 4 ini digunakan untuk membagi yang atas sama membagi yang bawah. Kita coba masukkan ya, 4 bagi 4 dan bagi 4 sama dengan berapa? 12 bagi 4 3. 16 bagi 4 4. 3/4. Apakah masih bisa dibagi lagi? Nah, ini enaknya menggunakan cara FPB walaupun panjang, ribet ya. Enaknya apa? Enaknya langsung hasil akhir. Tidak perlu diragukan lagi, itu sudah selesai. Jadi satu pekerjaan. Jadi tidak perlu dibagi terus. Langsung hasil akhir 3/4. Ya, itu enaknya menggunakan cara FPB. Tapi kalian boleh memilih, silahkan mau pakai cara yang pertama atau pakai cara yang kedua, silahkan yang dianggap lebih mudah bagi kalian ya. Itu untuk penjelasan dari mengubah pecahan biasa menjadi campuran dan menyederhanakan pecahan ya. Itu materi yang Pak Enas sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Pak Enas sampaikan pada kesempatan kali ini.
Nantikan video berikutnya untuk materi-materi selanjutnya. Bila mana Pak Ernest dalam menyampaikan ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang kurang tepat, Pak Ernest mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan langsung pada saat pengumpulan tugas, atau nanti bisa lewat WA, atau nanti bisa lewat voice. Itu saja yang dapat Pak Ernest sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.